Sekian video daripada KPM. Halo, sudah selesai. Haleluya. Sorry for the uh, poor quality. Oke, salam semua. Boleh dengar? Boleh dengar gak suara saya? Jelas, jelas, Apostle. Ya, boleh dengar. Bahasanya? Oke. Oke, mari kita berdoa dulu supaya Roh Kudus sendiri akan mengajar kita melalui hambanya. Haleluya, kurya bakanta kerasu kurutu kurubus sikere dianda lama kata kerubus sontorobu kuyanda. Haleluya. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu sehingga kami dapat bergabung melalui Zoom pada malam ini, karena kami percaya ini satu pertemuan ilahi, karena Engkau terus mengajar, memperlengkapi umatmu, dipersiapkan menjadi gereja yang mulia, kudus, dan tak bercela. Biarlah Roh Kudus mengambil alih. Nah, Roh Kudus adalah guru yang ajaib, Roh kebenaran yang menyelidiki segala kebenaran. Biarlah kebenaran firman disingkapkan kepada kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, ya Tuhan, tujuan dan rencanamu bagi setiap pribadi kami. Apatah lagi kami adalah tubuh Kristus, jemaat Allah, di mana Yesus merupakan kepalanya, yang sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, suatu posisi yang penuh dengan otoritas. Dan karena Yesus menjadi kepala tubuh Kristus atau jemaatnya, gereja yang kami berkumpul di sini, kami merupakan kepenuhan Allah. Efesus 1:23. Oleh itu Tuhan, kami yakin percaya kami mengalami sesuatu kepenuhan Allah dalam dan melalui hidup kami. Biarlah firman-Mu, ya Tuhan, disampaikan dengan jelas, senang dimengerti, dengan pertolongan Roh Kudus. Dan hamba-Mu hanya menjadi saluran berkat. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap pribadi, urapi setiap pendengaran yang ada di dalam Zoom pada malam ini. Dan apapun gangguan-gangguan dalam nama Yesus, saya runtuhkan setiap kerjaan iblis, setiap halangan yang diletakkan sehingga kami tidak dapat mendengar. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, malaikat-malaikat Tuhan pun sudah dimobilize untuk melayani, menjaga, memelihara kami sepanjang pembelajaran ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin, haleluya. Salam sekali lagi kepada semua yang hadir dalam Zoom ini. Saya percaya semua yang hadir lapar akan firman Tuhan, lapar akan makanan rohani. Ya, saya mau kasih ingat dari mula, timbulkan satu kedahagaan, kelaparan, ya, keinginan mau belajar. Karena kalau tidak, kita akan hanya mendengar, ya, masuk pendengaran masuk telinga kiri, keluar di kanan, dan tidak ada yang masuk dalam hati kita. Tapi bagi saya selalu memperingatkan bahwa kita mesti mula dengan kedahagaan, kelaparan, kerinduan, yang keinginan mau belajar sesuatu. Ya, harus permulaan begitu. Baru kita mendapat sesuatu. Kalau tidak kan kita akan ikut saja asal ada, ikut-ikutan. Akhirnya ya biarpun beberapa 1-2 jam pengajaran, kita tidak akan menangkap sesuatu. Jadi mari buka hati kita, pertajamkan pendengaran kita, fokus. Fokus itu penting di dalam pembelajaran supaya kita dapat menangkap seberapa banyak ya pengajaran yang disampaikan pada malam ini. Oke, haleluya, kuria bakata kerabashanda. Tajuknya hari ini, ya malam ini adalah siri ketiga tentang Pentakosta dan apa kesannya kepada gereja. Ya, ya, gereja lahir pada hari Pentakosta. Ya, Pentakosta adalah satu penggenapan janji Yesus. Apakah janji Yesus? Yaitu sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan keluar, kamu tinggal di satu tempat di Yerusalem sehingga
ya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu akan datang, yang akan memberikan mereka atau mereka akan menerima kuasa menjadi saksi Yesus. Saya ulangi, mereka akan menjadi saksi Yesus. Jadi kita ini sudah pun menjadi gereja Yesus. Kita jemaat Yesus. Kita tubuh Kristus. Nah, kalau kita adalah jemaat Kristus atau tubuh Kristus mengikut Efesus 1:22-23, ya, Yesus harus menjadi kepala. Oke. Bila Yesus menjadi kepala, kita mesti tahu di mana Yesus sekarang. Ini penting untuk mendapat suatu pengertian dan kita akan tahu siapa kita sebagai gereja dan apa ada pada kita. Karena kalau kita tidak paham ini, maka sia-sia kita tidak akan mengalami sesuatu yang disediakan Tuhan. Sedangkan firman mengatakan di Efesus 1:23, kita gerejanya, tubuhnya Yesus adalah kepenuhan Allah. We become the fullness of God. Because why? We declare Jesus as the head. We are the body. Kita tubuhnya dan Yesus kepala. Itulah menyebabkan kita kepenuhan Allah. Ya, jadi mari kita buka hati. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita pengertian pada malam ini, suatu pengertian yang baru supaya kita mengerti dan kita akan tahu siapa kita sebenarnya sebagai gereja Tuhan, siapa kita sebenarnya seorang yang percaya ada pada kita, supaya kita dapat menjalani apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kalau tidak kan, sampai bila kita pikir ini kekristenan adalah satu agama dan akhirnya kita buat ritual saja, tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, oke, Pentakosta adalah masa mengikut Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Ya, masa itulah 120 murid Yesus menantikan apa yang telah dijanjikan Yesus kepada mereka. Dalam 10 hari setelah Yesus naik ke surga, 10 hari mereka tinggal di Lauting, satu bilik, satu tempat di Yerusalem di atas, ya, satu bilik di atas, dan 10 hari 120 orang di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14 mereka bersatu. Oke. Mereka bertekun berdoa menantikan apa yang telah dijanjikan. Saya mau peringatkan kita di sini. Saya percaya banyak kali kita menerima janji Tuhan semasa kita membaca firman Tuhan, atau kita menerima nubuatan-nubuatan, tetapi sampai sekarang belum digenapi. Seperti mana umat Tuhan atau murid-murid Yesus 120, di mana Yesus berjanji, itu janji Allah kepada mereka. Akan satu masa yang dia tetapkan akan datang Roh dan mereka akan menerima kuasa. Saudara-saudari, saya peringatkan kita. Setiap janji atau perintah Tuhan, setiap apa yang dijanjikan Tuhan atau nubuatan, ada syaratnya. Mungkin sampai sekarang kita belum terima penggenapan nubuatan atau janji Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena pertama kita tidak tahu apakah kondisinya untuk menyebabkan janji itu atau nubuatan itu digenapi. Satu contoh, Pentekos. Pentekos adalah janji oleh Yesus kepada muridnya. Dan mereka respon. Yesus katakan, jangan kamu keluar. Kamu tetap tunggu, dia kata, di Yerusalem, di satu tempat yang ditentukan Yesus. Oke? Jadi mereka mentaati apa yang diperintahkan. Dan mereka melakukan apa? Mereka berdoa, bertekun bersama-sama, satu hati. Dalam Inggris, one accord. Jadi kalau kita mau
menantikan penggenapan nubuatan yang kita terima atau janji Tuhan melalui pembacaan firman, harus kita buat sesuatu menurut kondisi yang ditetapkan itu. Oke? Nah, karena murid Yesus respon, taat melakukan apa yang diperintahkan, maka digenapilah, maka Pentekost terjadi. Apa jadi kepada Pentekost? Roh Kudus yang dijanjikan turun ke atas mereka mengikuti Kisah para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka dipenuhi dengan kuasa dan mereka respon sesuatu reaksi. Apa itu? Mereka mulai berbahasa roh. Dan setiap orang dapat melihat di atas mereka lidah api. Mereka bukan saja menerima kepenuhan kepenuhan kuasa daripada Roh Kudus, tetapi juga api Roh Kudus itu. Jadi ada dua. Pertama, kepenuhan kuasa. Kedua, api Roh Kudus. Itu berarti mereka dibaptis oleh api. Nah, di sini adalah pembaptisan Roh Kudus. Ya, itulah maksudnya pembaptisan Roh Kudus, yaitu api Roh Kudus turun kepada kita. Nah, api ini membakar, ya, dia akan membakar semua yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Ya, seperti mana murid Yesus ini. Mereka bertekun menantikan hidup di dalam kekudusan, maka Roh Kudus yang dijanjikan turun, mereka semua dipenuhi dan menerima api Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Kenapa? Roh Kudus adalah roh yang kudus. Kuasa yang Tuhan berikan adalah kudus. Ya, jadi kalau kita mau, penggenapan janji Tuhan, ingat, setiap janji Tuhan itu adalah kudus. Jadi kalau kita mau penggenapan atau menerima apa dijanjikan Tuhan, kita mesti hidup dalam kekudusan. Ya, kenapa semua kita ini sudah ditetapkan menjadi gerejanya atau tubuh Kristus, dan tubuh Kristus harus menjadi kudus. Kenapa? Karena kepala tubuhnya adalah Yesus dan Yesus adalah kudus. Jadi kalau bayangkanlah kepala kudus tapi tubuh tidak kudus, memang tidak ada connection. Jadi saya peringatkan kita semua. Dari dulu lagi, Efesus 1 ayat 4, ya. Mengikut Efesus 1:4 mengatakan, di dalam Dia, yaitu dalam Tuhan, kita sudah dipilih untuk sebelum dunia diciptakan, untuk hidup di dalam kekudusan dan tak bercela. Saya sudah ajar ini, tapi saya mau ulang ini supaya kita paham bahwa dari dulu lagi tujuan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita gerejanya adalah supaya kita bukan saja Dia pilih kita, tapi Dia mau kita hidup di dalam kekudusan. Nah, apa maksud kudus? Kudus maksudnya mengasingkan diri kita untuk Dia. Maksudnya harus kita pastikan apapun yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan harus berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang melukai hati Tuhan. Karena kita dipilih untuk Dia, saudaraku. Saya ulangi, kita dipilih untuk Dia. Bagaimana kita dipilih untuk Dia? Ya, pada hari Yesus disalibkan. Dengar, saya mau bawa kebenaran supaya kita mengerti siapa kita. Pada hari Yesus disalibkan, darah Yesus yang tertumpah di atas salib telah membeli kita, saudara. Bukan saja menebus kita daripada dosa, bukan saja mengikut Wahyu 12:11e, bukan saja darah itu mengalahkan iblis, tetapi mengikut 1 Korintus 6:20, darah itu telah beli saudara dan saya. Dia beli.
Jadi bila kita sudah dibeli, kita menjadi milik Tuhan. Jadi kita bukan milik diri kita sendiri sudah. Oke, bila dia beli kita dengan darah itu, dia pilih untuk tinggal dalam kita. Itulah sebab pada hari Pentakosta, bila Roh Kudus turun kepada kita, pada saat kita terima Tuhan, dia masuk. Pada saat kita terima Tuhan, dia sudah masuk dalam diri kita, dalam hati kita. Oke? Nah, bila Roh Kudus masuk dalam diri kita, karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah bukan saja milik Tuhan, karena apa yang dibacakan oleh Alin tadi, ya, Profet Alin tadi, mula-mula daripada Efesus bab 1 ayat 13 seterusnya, Roh Kuduslah yang ada dalam kita, memeteraikan kita sebagai anak Tuhan. Jadi kita ini sudah menjadi anak Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita milik Tuhan. Jadi apa yang kita buat, kita mesti tanya pemilik kita dulu. Tetapi realitinya saudaraku, dan kebanyakan Kristen, dia tidak pun tanya pemilik hidup ini, apa yang harus dilakukan. Dia buat apa yang dia suka. Tapi saya berdoa mulai malam ini, sadarlah bahwa diri kita ini adalah milik Yesus. Dia pemilik kita, dia pilih untuk tinggal dalam kita, rohnya sendiri tinggal dalam kita. Jadi harus kita bersentiasa berhubungan dengan dia, bertanya kepada dia apa yang harus kita lakukan. Ya, kenapa dia pilih untuk tinggal dalam kita? Kenapa? Karena supaya kita dapat bersekutu dengan dia. Bukan dia jauh, tidak payah mau naik kapal terbang, tidak payah naik jet, pergi ke bulan ke apa. Tapi dia pilih untuk tinggal di dalam diri kita, dalam hati kita, supaya kita dapat berhubungan dengan dia senantiasa. Kenapa itu saudaraku? Karena hubungan sama-sama manusia diciptakan terputus. Ya, ini sebenarnya pemulihan Taman Eden. Saya mau kongsikan ini supaya kita paham, saudaraku. Pentakosta ini ada kaitan dengan gereja. Jadi saya akan lebih luas lagi, lebih mendalam lagi selepas ini. Oke. Dia pilih untuk tinggal dalam diri kita supaya kita ada perhubungan dengan dia. Oke? Pertama, apa maksud itu? Kejadian 1 ayat 26-27, Tuhan kata, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, lelaki dan perempuan. Dan Tuhan letakkan manusia yang diciptakan ini di Taman Eden. Di Taman Eden, suasananya adalah Tuhan dan manusia bergaul karib. Mereka ada hubungan akrab senantiasa. Ya, dari bila manusia jatuh dalam dosa, manusia diusung keluar daripada Taman Eden. Maksudnya hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Nah, bagaimana itu dipulihkan kembali? Bagaimana hubungan yang terputus itu dipulihkan kembali? Ini penting, saudaraku. Ya, itu sebab Pentakosta ini penting difahami. Bagaimana kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Oke? Nah, bila Yesus datang sebagai manusia, dia pergi ke salib, dia curahkan darahnya. Bukan saja menebus dosa kita, tetapi mengikut Ibrani 10 ayat 19, dengan darah Yesus itu kita diperdamaikan kembali dengan Allah, dengan Bapa. Jadi hubungan kita dipulihkan kembali, sehingga mengikut Ibrani 4:16, sekarang ini karena kita sudah dipulihkan kembali hubungan kita dengan dia, sekarang kita dengan penuh keberanian boleh datang menghampiri taktanya, ya, dia duduk di singgasana. Di atas taktanya, kita boleh menghampiri dia bila-bila masa dengan penuh keberanian. Karena di tempat itulah ada perhubungan kita dengan Tuhan, ada pertolongan pada saat kita memerlukan. Ya, di Efesus Ibrani 4:16. Nah,
Sekarang ini hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Itu sebab dia pilih untuk tinggal dalam kita. Tapi saudaraku, banyak Kristen tidak sadar bahwa suasana Taman Eden sudah dipulihkan. Ya, dia masih lagi tertarik kepada dunia. Itu sebab bila kita tertarik kepada dunia, iblis senang untuk mempengaruhi pikiran kita. Seperti mana ya, bila mereka pikir Tuhan jauh, tiada. Jadi bila iblis ya datang kepada Adam dan Hawa, apa jadi? Karena mereka tertarik dengan melayan entertain apa yang diucapkan oleh iblis. Dan iblis ini pandai, dia boleh pusing firman Tuhan. Begitu juga sekarang, saudaraku, kalau kita sadar Roh Kudus ada dalam kita dan senantiasa berhubungan dengan Dia dan senantiasa mendengar apa yang diperkatakan kepada kita, iblis tidak ada peluang untuk menipu kita, deceive kita. Ya, karena iblis akan menyerang pemikiran kita, saudaraku. Seperti mana Hawa. Hawa ditipu oleh iblis karena pemikirannya. Dia gunakan firman Tuhan untuk memisungkan pemikiran dia sehingga dia entertain, dia layan apa iblis katakan, maka dia jatuh. Begitu juga manusia sekarang ini. Biarpun Roh Kudus ada di dalam kita, suasana Taman Eden sudah ada. Dia bersama kita, Tuhan bersama dengan kita. Tetapi karena kita tidak sadar Tuhan ada bersama dengan kita dan kita lebih mementingkan perkara-perkara dunia, maka kita senang terpesong. Ya, itu sebab Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga, ya, dia akan mengutus Roh-Nya turun supaya dia tinggal dalam kita, supaya kita senantiasa ada perhubungan dengan dia. Dan kalau kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita, maka kita tidak akan jatuh dalam dosa, saudaraku. Ya, dan iblis tidak dapat menjamah saudara. Saya ulangi, kalau kita sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita tahu bahwa kita anak Allah, harus kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita sentiasa sadar Roh Kudus ada dan dipimpin olehnya, kita tidak akan jatuh dalam dosa. 1 Yohanes bab 5 ayat 18 mengatakan, karena kita lahir daripada Allah dan tidak berdosa, maka si jahat tidak dapat menjamah kita. Bagaimana itu terjadi? Kalau kita senantiasa terhubung dengan Roh Kudus, mendengar suaranya, tidak ada peluang bagi iblis untuk menipu, memisungkan pemikiran kita. Ya, itu sebab di 2 Korintus 10 ayat 5, sekiranya ada tawaran-tawaran atau bisikan-bisikan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, jangan kita layan. Kita harus takluki pemikiran kita kepada Yesus. Ya, karena Yesus adalah firman. Itu sebab pentingnya bagi kita ada firman yang harus kita renung senantiasa supaya tidak ada peluang iblis untuk menggoda kita, menjatuhkan kita, memisungkan kita, saudara. Inilah cara hidup yang berkemenangan, di mana jangan sama sekali berikan peluang kepada iblis untuk menjatuhkan kita. Amen. Jadi saudaraku, kembali kepada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, mereka dipenuhi dengan kuasa. Lahirlah gereja Tuhan. Saudara dan saya gereja Tuhan. Lahir karena Roh Kudus turun dan datang masuk dalam diri kita. Dan Efesus 1:13 seterusnya tadi, dialah yang memeteraikan kita ini, kita adalah milik Tuhan. Kita sudah dibeli oleh Tuhan, kita sudah dia ambil residence atau tinggal di dalam kita. Kita sudah menjadi miliknya, kita sudah menjadi rumahnya, baiknya, ya. Apatah lagi kalau kita istiarkan Yesus itu kepala gerejanya, tubuhnya yaitu kita, maka kita menjadi kepenuhan Allah. Apa maksudnya kepenuhan Allah? Everything that we need, kita ada di dalam tangan kita. We have everything that is available.
Apa yang dimiliki oleh Bapa, kita boleh memiliki. Bagaimana itu terjadi, saudaraku? Kalau kita baca di Roma 8 ayat 17, kita ada bagian di dalam janji-janji Allah, kita adalah pewaris kerajaan surga. Maksudnya, apa yang dimiliki oleh Bapa di surga, kita boleh menuntut, saudaraku. Itu sebab kebaikannya Pentakosta, karena Roh Kudus sudah masuk, dia meteraikan hubungan kita dengan dia. Dia sudah bersaksi kepada roh kita mengikut Roma 8 ayat 15 dan 16. Roh Kudus yang sudah masuk dalam hati kita, dia bersaksi kepada roh kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Sehingga kita boleh memanggil Allah itu Abba Bapa. Amen. Dari karena kita menjadi anak Allah, maka kita dapat menuntut apa yang ada pada Bapa bila-bila masa. Ya, karena kita mengikut Roma 8:17, kita ada bagian di dalam janji-janjinya. Dan saya percaya kita ini senantiasa berdoa bila kita ada keperluan. Jadi bila kita ada keperluan, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber jawaban kepada setiap persoalan kita atau keperluan kita, sudah disediakan Bapa, saudaraku. Itulah banyak Kristen, dia tertekan apabila dia kekurangan sesuatu. Ya, kenapa? Dia tidak tahu bahwa sudah disediakan segala apa yang dia perlu. Ya, Matius 6 ayat 8 firman mengatakan, Bapa di surga sudah menyediakan sebelum kita minta pun, dia sudah sediakan. Ingat itu, saudaraku. Apatah lagi di Efesus 1 ayat 3, Bapa surgawi sudah menyediakan segala berkat rohani kepada kita anak-anaknya yang ada di surga. Tadi berkat itu sudah ada, cuma kita tahu bagaimana untuk mendapat apa yang kita perlu. Amen. Dari Pentakosta itu adalah suatu titik permulaan di mana kita menjadi tubuh Kristus atau gereja Yesus. Dan Yesus kepala kita. Oke? Now, saya mau kita semua ingat, bila kita menjadikan Yesus sebagai kepala gereja, kepala kita, yaitu kita tubuhnya, apa jadi? Di mana posisi kita? I want you to imagine this. Kita tubuh, Yesus kepala. Tapi Yesus di mana sekarang? Mengikut Efesus 1 ayat 19 sampai 21, ya, betapa hebatnya kuasa itu Roh Kudus dikerjakan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, lebih jauh tinggi daripada segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan juga nama-nama yang disebut zaman sekarang, juga di zaman akan datang. Segala sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Oke? Yesus adalah kepala atas segala sesuatu, diberikan di ayat 22, diberikan kepada jemaat, yaitu tubuhnya. Dari kita jemaat Tuhan, tubuh Kristus, Yesus diberikan oleh Bapa kepada kita menjadi kepala. Di ayat 23, Efesus 23, 1 ayat 23, karena itu kita menjadi kepenuhan Allah. Satu lagi kebenaran yang saya mau kongsikan. Apabila Yesus menjadi kepala kita, ya, dia sekarang di mana? Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kalau kita terhubung dengan Roh Kudus, terhubung kepada Yesus sebagai kepala kita Yesus, tubuh Kristus, maka kita juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, Efesus 2:6 mengatakan kita dibangkitkan bersama Kristus di dalam Kristus dan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Dari dalam roh sekarang ini, kalau kita connect dengan Yesus sebagai kepala, kita sebenarnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya, kalau kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita boleh berkomunikasi, boleh bercakap-cakap. Apa yang dia cakap kepada Yesus, ya, sebagai pendoa syafaat, kita sebenarnya boleh dengar. Itu sebab harus kita dengar
Buka telinga kita dan mata kita supaya kita dapat melihat apa yang sedang Bapa lakukan. Bolehkah saudara melihat apa yang Bapa sedang lakukan? Bolehkah kita mengetahui? Boleh. Bagaimana? Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Bila kita mentaati perintah Tuhan, kita menjadi sahabat Allah. Kita bukan saja hamba Allah. Karena hamba Allah tidak akan mengetahui segala rahasia. Tetapi sebagai sahabat Allah, karena kita mentaati perintahnya, maka Yesus akan mengungsikan segala apa yang dia lihat Bapa sedang lakukan. Karena kita terhubung dengan Yesus sebagai kepala kita, maka kita tahu segala rahasia surga, saudaraku. Nah, ini kita pewahyuan, kita taati perintah Tuhan supaya kita menjadi sahabat Allah. Bila kita sudah menjadi sahabat Allah, senang bagi kita untuk mendapat rahasia. Ya, di 1 Korintus 2 ayat kepada kita. Perkara-perkara yang belum pernah dilihat oleh mata, perkara-perkara yang belum pernah didengar di telinga, perkara-perkara yang belum timbul dalam hati manusia, itulah yang dikongsikan Tuhan kepada kita. Rahasia. Karena kita anaknya, kita sahabatnya. Ya. Jadi itu sebab kalau kita mau baca firman, kalau kita mau menantikan mengambil masa teduh dengan Tuhan, pastikan kita setia melakukan perintahnya dan kita tuntut bahwa kita adalah anak atau kita adalah sahabatnya, di mana kita tuntut juga bahwa sebagai sahabat dia sudah berjanji dia akan kongsikan kepada kita segala rahasia kerajaan surga. Itulah kuncinya, saudaraku, mendapat pewahyuan. If you want revelation, then you must be a friend of God. To be a friend of God, you must obey His command. Simple as that. And then you spend time with Him to develop that relationship, the intimacy with Him. Kita harus ambil masa membina satu keakraban, keintiman dengan Dia, supaya apapun rahasia yang disimpan dalam hati Bapa, Dia akan kongsikan kepada kita. Karena di Deuteronomy atau Ulangan bab 29 ayat 29, rahasia adalah milik Tuhan. Tetapi perkara yang sudah dinyatakan adalah milik kita dan anak kita. Dan kita dapat menuntutnya atau menerimanya selama-lamanya. Dan ini maksudnya, setiap kali kita mau tahu apakah rahasia Tuhan, rahasia yang masih tersimpan dalam Tuhan, apakah yang ada disediakan Tuhan bagi saudara dan saya, kita mesti tahu dulu. Kalau kita kepada Bapa kita, Bapa kita sudah ada rencana bagi kita. Mungkin dia mau buat satu will, ya, will bagi anak-anaknya, bahwa anaknya apa yang ada pada Bapa itu dia perturunkan kepada anak-anak dia. Tetapi kalau kita tidak ada hubungan dengan ibu Bapa, dia tidak tahu apakah yang terkandung dalam will itu, saudaraku. Dan itu sebab hubungan itu penting supaya kita mengetahui apakah rencana Tuhan, apakah tujuannya, apakah Ia inginkan kita lakukan. Itu sebab Pentekost itu penting. Kenapa Pentekost? Karena masa itulah Roh Kudus turun, dan bila kita terima Tuhan, Roh Kudus masuk dalam diri kita sehingga kita boleh berhubung dengan Tuhan bila-bila masa. Amen. Itulah menyebabkan kita dapat menerima pewahyuan. Kenapa itu penting? Kenapa Tuhan memberikan kita sebagai gereja rohnya? Ya, di Yohanes 14:26. Tuhan memberikan kita roh, seorang penolong. Penolong untuk apa? Untuk mengajar kita tentang segala sesuatu. Apalagi dia buat supaya dia memperingatkan kita apa yang telah diajarkan. Dan di sini kita dalam pembelajaran Alkitab, Bible study. Bukan saja Roh Kudus memberikan kita pengertian, pemahaman, tetapi dia juga
memperingatkan kita apa yang telah diajari. We are connected with the Holy Spirit. Whatever we learn, He will bring to your remembrance. But the problem, we don't have time to connect with the Holy Spirit. Even though the Holy Spirit is right here inside of us. Ya, biarpun Roh Kudus ada di dalam kita, tapi karena kesibukan itu, ya, tawaran-tawaran daripada dunia di dalam pemikiran kita menarik perhatian kita sehingga kita tidak sadar Roh Kudus ada di dalam kita yang senantiasa menantikan masa untuk mencurahkan isi hati Tuhan kepada kita. Tapi saya mendorong pada malam ini, saudaraku, I encourage all of you, spend time with God. You know, how do I get the revelation, the understanding of the word? Because the Holy Spirit, Roh Kudus, bangun saya setiap hari pukul 2. Kenapa? Karena dia peringatkan saya bahwa dia ada di dalam diri saya. Saya tidak payah mau cari tempat. Saya tidak payah mau cari satu tempat yang sunyi di hutan kah, di mana tempat kah, di resort kah untuk mencari Tuhan. Tidak. Right in the comfort of my bed, I can have a fellowship with the Holy Spirit. Begitu juga saudaraku, dimanapun kita berada, kita boleh connect dengan Roh Kudus, karena kita mau sesuatu yang baru, sesuatu pengertian tentang firman. Saya percaya bila kita membaca firman, banyak perkara yang kita baca kita tidak paham. Kita hanya baca untuk pengetahuan, tapi pengetahuan saja tidak dapat membuat transformasi dalam hidup kita. Ya, knowledge alone, informasi daripada firman Tuhan tidak dapat merubah hidup kita, saudaraku. So we must have the revelation. You must have the rhema word. Ya, bila itu rhema kita terima, maka selepas kita terima rhema, kita minta Tuhan bagaimana melakukannya. Dan bila Tuhan tunjukkan bagaimana melakukan apa yang syaratnya mendapat apa yang dijanjikan itu, kita setia melakukan, maka pasti ada penggenapan. Seperti mana hari Pentakosta. Tuhan bilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, apabila Roh datang, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Nah, gereja ini sudah dilahirkan. Oke, Yesus kata kita sebagai gereja akan menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi Yesus harus kita memperlihatkan Yesus kepada dunia. Bersaksi kepada dunia siapa Yesus sebenarnya. Dan dunia akan melihat dalam diri kita siapakah yang kita kongsikan atau kita promote kepada dunia itu. Kalau manusia yang kita injili tidak dapat pun melihat sesuatu ciri-ciri Kristus di dalam hidup kita, macam mana dia percaya? Ya, itu sebab satu si Mahatma Gandhi, ya, the Prime Minister of India. Apa dia bilang? I have no problem believing in Jesus, but I have problem believing and following the Christian, dia kata. Why? Because he doesn't see Christ in the Christian. That is exactly why there is no change in the life of Christian, even though they have Jesus. It's because they have not been transformed. Why they are not transformed, even though biarpun ada Roh Kudus dalam diri mereka, dia tidak ada hubungan dengan Roh Kudus sehingga mereka tidak dapat mengerti apa yang ada terkandung di dalam firman Tuhan. Maka mereka hanya membaca untuk pengetahuan, tetapi tidak ada daya untuk merubah hidup mereka. Jadi saya mendorong kita malam ini, saudaraku, learn how to develop the intimacy with the Holy Spirit. Bila Roh Kudus ada hubungan akrab dengan kita, kata it is so easy for you to receive revelation. It is so easy for you to understand when you read the Word of God. You begin to see a wider understanding. Macam kalau kita berjalan, berjalan. Kalau kita di dalam bilik, apa yang kita lihat, kita hanya melihat apa yang dalam bilik itu, apa yang kita nampak dinding. Because we are in the room. And then kita keluar daripada rumah, kita berjalan. Kita berjalan, kita akan melihat apa yang di sekeliling kita, di mana kita berada. Tetapi kalau kita terbang di atas sana seperti burung Raja Wali, maka kita punya pandangan itu akan lebih luas lagi, saudaraku.
Itu sebab Tuhan mau kita mengikut Yesaya 40 ayat 33 ayat 31. Those who wait upon the Lord, dia kata, ya, we will no longer be letih. Tetapi Tuhan kata kita boleh berjalan, berlari, dan terbang seperti burung Raja Wali. Apa maksud Tuhan itu? When we wait upon the Lord, maksudnya when we have a connection, bila kita buat intimasi, bina satu keakraban dengan Tuhan, dia akan memberikan kita satu pewahyuan yang lebih luas. Kita dapat melihat bukan saja tulisan yang di dalam buku Alkitab itu kita nampak, tetapi lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus sendiri akan mewahyukan kepada kita. Kenapa? Karena Roh Kudus dan roh kita terhubung, saudaraku. Bila Roh Kudus dan roh kita terhubung, maka Roh Kudus akan memberikan kita pengertian lebih mendalam lagi. Maka pengertian kita mendalam lagi. Jadi mari kita belajar. Jangan kita hanya membaca firman tanpa pengertian, hanya menambah pengetahuan, tapi tidak ada pengertian. Itu sebab tidak ada perubahan. Banyak Kristen tidak berubah karena itu. Jadi saya berdoa supaya malam ini kamu dapat satu ilham, satu pengertian, satu pewahyuan, satu pengertian yang baru, yang lebih mendalam, supaya kamu dapat mempraktik apa yang kamu dengar pada malam ini. Dan saya garanti kamu, when you obey what the Lord says to you tonight, I tell you, you will be surprised that you are beginning to see a deeper revelation of the Word of God. Kamu akan dapat menerima satu pewahyuan lebih mendalam lagi, lebih luas lagi. Bila kita membaca firman, wah, the Holy Spirit is speaking to us. Because the Spirit of God, the Holy Spirit is the Spirit of truth who searches all truth. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menyelidiki segala kebenaran, dan bila kita terhubung dengan dia, segala apa yang dia selidiki itu, apa yang dia pewahyukan, kita mendapat, saudaraku. Itulah sebab pentingnya bagi kita membina keakraban itu. Nah, ingat, saudara saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang. I want you to imagine this. Saya mau kamu bayangkan kamu sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, bersama Kristus, di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 6, oke? Nah, banyak Kristen bila dia berdoa at the earthly level. That's why when you go into spiritual warfare, kalau kita masuk dalam peperangan rohani di level di sini dunia, kita tidak mampu mengatasi. So every time bila kita berdoa, bila kita masuk dalam peperangan rohani, always remember you are seated in the heavenlies. You are seated in Christ, with Christ, seated at the right hand of the Father, a position full of authority and power. Never enter into spiritual warfare at this earthly level. Never. You'll never win. You become the victim. Saya ulangi. Kita mesti ingat kedudukan kita bila kita masuk dalam peperangan rohani. Kita mesti ingat kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Baru kita masuk dalam peperangan rohani. Bila kita pergi di satu tempat, mengisytiharkan kemuliaan Tuhan di tempat itu, di mana kita injak telapak kaki, kita mesti tahu di mana posisi kita. Kita bersama dengan Tuhan di dalam Dia. Itu satu posisi, karena ingat, bila Tuhan utus kita di dalam amanat agung, apakah ada dipeturunkan kepada kita apabila Yesus mengutus kita kepada dunia yang gelap? Kita mesti tahu, selain daripada posisi kita. Pertama, di amanat agung. Matius 28 ayat 18. Yesus mengatakan, dengar baik-baik. Yesus mengatakan kepada muridnya, karena Yesus mendekati muridnya dan berkata kepada mereka, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa itu bukan dinamis. It is
apa? It is otoritas. Oke? Otoritas itu. The name of Jesus. Ingat, Yesus kata, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apakah kuasa yang lebih tinggi atau yang berkuasa di surga dan di bumi? The name of Jesus. Nama yang berkuasa di bawah kolong langit. Otoritas itu ada di dalam nama kita. Kenapa Yesus katakan kepadaku diberikan otoritas itu, ya, yang berkuasa di surga dan di bumi. Kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 6, otoritas itu adalah nama Yesus. Ya, di Yohanes 17 ayat 6 mengatakan dia berdoa kepada Bapa. Bapa, aku sudah perkenalkan namamu kepada dunia. Siapa nama yang diperkenalkan kepada dunia? Yesus. Karena Yesus itu adalah otoritas yang diberikan kepada kita. Itulah yang dia terima, ya, sebelum dia perturunkan, ya, sebelum dia memberikan amanat agung kepada muridnya. Oke, sekarang ini saudara saya sudah terima otoritas yang sama, yaitu nama Yesus. Oke, pertama. Nomor dua, untuk apa nama itu? Nama Yesus. Kita pergi menjadikan segala bangsa murid kita dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama itu yang diperturunkan kepada kita, itulah kuasa kita untuk membaptis. Nah, membaptis maksudnya apa? Banyak orang membaptis, dia mau baptis orang itu masuk dalam gereja, supaya gereja kontrol hidupnya. Supaya dia diregister, dia didaftar dalam gereja itu. Supaya kalau dia keluar daripada gereja itu, dia sudah murtad, dia kata. Siapa bilang? Because diorang gunakan perkataan itu dengan salah. Maksudnya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita balik kepada bagaimana maksudnya dibaptis. Di Roma 6 ayat 3 dan 4 sampai 5. Kita dibaptis di dalam kematian Yesus. Dengar baik-baik. Dan kita juga dibaptis dan bangkit di dalam kebangkitan Yesus. Maksudnya, pembaptisan adalah kita kubur hidup yang lama. Karena kita sudah terima Tuhan, harus kita lahir baru. Jadi pembaptisan itu adalah satu pengakuan secara umum bahwa kita ini sudah tinggalkan hidup lama. Kita mau kuburkan hidup lama melalui pembaptisan. Dan kita bangkit di dalam kebangkitan Yesus supaya kita terus dipimpin Roh Kudus. Yesus berikan contoh sama saat dia dibaptis di Sungai Yordan. Dia dibaptis di Sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Untuk memenuhi kebenaran. Kebenaran karena dia sebagai manusia harus kubur kedagingan itu. Dan bangkit. Setelah dia dibaptis di Sungai Yordan, kalau kita baca di Lukas bab 4, setelah dia dibaptis di Sungai Yordan, dia dipimpin oleh Roh Kudus kepada padang gurun. Itu sebab bila kita sudah kuburkan hidup lama, itu kedagingan, kita mesti dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita sudah menjadi anak Allah. Kita kuburkan hidup lama. 2 Korintus bab 5 17 mengatakan, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sudah dikuburkan di dalam pembaptisan, saudaraku. Dan kita bangkit di dalam kebangkitan Yesus, di mana kita lahir baru, kita hidup yang baru, kita tinggalkan hidup yang lama, dan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita ada hidup yang berkemenangan. Hidup orang yang dipimpin oleh kedagingan
tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah. Karena kalau kita hidup dalam kedagingan, apa yang terjadi? Ya, buah-buah kedagingan akan menjadi nyata dalam hidup orang itu. Kalau kita baca di Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21, dia kata inilah ya buah-buah kedagingan. Nah, di sana itu berpesta pura lah, ya, memfitnah lah, berbohong lah, ya, macam-macam itu kejahatan manusia. Dan di ayat 23, 21, dia kata, ya, mereka yang beroperasi seperti ini tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah. Dari semua kita di sini tidak ada seorang pun di antara kita mau miss masuk kerajaan Allah. Kalau tidak masuk kerajaan Allah, di mana? Masuk neraka. Saya percaya tidak ada di antara kita di sini yang masuk neraka. Jadi mari, ada pilihan. Kalau kita mau dipimpin oleh kedagingan, firman dengan jelas, tidak ada bagian di dalam janji, di dalam kerajaan Allah. Tidak ada bagian dalam kerajaan Allah kalau kita dipimpin oleh kedagingan. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah sehingga kita boleh panggil Allah itu Aba Bapa di Roma 8 ayat 15 dan 16. Selain daripada itu, bukan saja kita boleh memanggil Allah itu Bapa kita, tapi kita menjadi pewaris kerajaan surga. Kita memiliki apa yang dimiliki oleh Bapa, saudaraku. Nah, itu identiti kita. Jangan kita sia-siakan ini. Dari belajar untuk membina satu keakraban dengan Roh Kudus. Jangan main-main. There's no more time. Saya terima mandat daripada Tuhan sudah 3 tahun. Untuk mengajar gereja, mempersiapkan gereja untuk pengangkatan. Saya percaya Pentakosta adalah satu permulaan mempersiapkan gereja Tuhan. Dia lahir, dipulihkan kembali hubungan dengan Tuhan, dan sedang diproses. Dan sekarang ini kita belum mencapai kedewasaan rohani, kita belum mencapai pengenalan sepenuhnya akan anak Allah, kita belum mencapai kesatuan iman. Itu sebab mengikut Efesus bab 4 ayat 11 sampai 13. Oke. Ya. Tuhan memberikan kepada gereja 5 jabatan, yaitu para rasul, para nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Untuk apa? Tujuannya memberikan kelima jabatan ini kepada gereja. Pertama, pertama, dengar baik-baik. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita 5 jabatan ini. Tujuan apa? Apa tujuannya? Pertama, itu sebab 5 jabatan ini, para rasul, para nabi, ya, penginjil, gembala, dan pengajar. Tujuannya pertama adalah mempelengkapi orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus. Dikuduskan untuk apa? Diasingkan untuk Yesus. Bagaimana kita diasingkan oleh Yesus? Karena dari dulu lagi, sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih di dalam Dia supaya hidup dalam kekudusan. Nah, itu saudaraku. Jadi Tuhan mau kita dipelengkapi. Untuk apa? Pelengkapi untuk apa? Pekerjaan pelayanan. Dari semua kita ini sudah dipanggil Tuhan dan dipersiapkan pekerjaan di dalam pelayanan. Nah, bagaimana kita dipersiapkan? Kita sedang diproses. Efesus 2:10 mengatakan, kita ini adalah buatan Allah. We are the workmanship of God in Christ. Ya, to be equipped to do the works that God has already prepared. Kita ini adalah buatan Allah di dalam Kristus untuk dipelengkapi untuk melakukan pekerjaan yang telah disediakan. Maksudnya pekerjaan sudah disediakan, cuma
menantikan kita untuk diproses. Dan prosesnya itu kita perlu Roh Kudus. Itu sebab Tuhan berikan kepada gerejanya 5 jabatan ini. Dan 5 jabatan ini hanya berfungsi dengan urapan Roh Kudus. Dengan karunia Roh Kudus beroperasi. Ya, sebagai rasul, ya. Sebagai rasul, dia Roh Kudus akan memberikan beroperasi dalam hidup seorang rasul, ya, karunia-karunia Roh Kudus supaya dia dilengkapi untuk menjalankan pelayanannya. Kalau tidak ada Roh Kudus dan tidak ada karunia Roh Kudus beroperasi, dia tidak mampu, saudaraku. Jadi semua kita di sini masing-masing sudah dipanggil dan kita ada Roh Kudus. Karena kita ada Roh Kudus, karunia itu sudah ada pada kita. Bukan saja karunia, tapi mengikut 1 Yohanes bab 2:20, pada saat kita terima Tuhan, Roh Kudus masuk, sudah ada di deposit dalam diri kita urapan. 1 Yohanes bab 2:20. Tapi urapan itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena kita tidak terhubung dengan yang mengurapi. Siapa yang mengurapi kita? Sedangkan Yesus pun diurapi oleh Roh Kudus. Mengikut Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38, firman mengatakan berkenaan dengan Yesus dari Nazaret yang diurapi oleh siapa? Diurapi oleh Roh Kudus dan penuh dengan kuasa. Jadi kalau Yesus ya diurapi oleh Roh Kudus, kita juga mesti harus wajib ya terhubung dengan Roh Kudus supaya kita diurapi. Karena urapan sudah ada, tapi harus diaktifkan. Dan bila kita terhubung dengan Roh Kudus, membina hubungan dengan Roh Kudus, maka urapan itu dipertingkatkan. Lebih lama kita bersekutu dengan Roh Kudus, maka lebih tinggi ya measure of anointing in our life. Banyak orang Kristen di dalam pelayanan, ya, dia tidak tahu bila dia Tuhan urapi saya, tapi tidak ada hubungan akrab dengan Roh Kudus. Tapi dia minta urapan bila dia melayani. Bila dia melayani baru kelang kabut untuk Tuhan urapi saya minta urapan. Oh, belabis dia. No, you cannot do like that. You can still be anointed, but not the measure that we expected. Yeah. If you want more anointing, you must spend more time with the Holy Spirit because He is the one. Dialah yang mengurapi, saudaraku. Tiada lain. Bukan Yesus, Roh Kudus. Ya, Yesus sendiri diurapi oleh Roh Kudus. Lukas 4 ayat 18. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Roh Kudus sendiri yang mengurapi rasul-rasul adalah Roh Kudus. Ya, jadi kalau mereka diurapi Roh Kudus, apakah kita ini? Ya, dari mana kita mendapat urapan? Jangan kita last moment bila kita melayani baru kelang kabut. Satu contohnya, ya, yang pujian penyembahan ini. Selalu kan sudah mulai sebelum mulai itu kebaktian, banyak bercerita. Oke, mulai sudah kebaktian, terus naik pentas, belum pun ada persiapan, dia harap terus berdoa. Oh, mari kita berdoa. Pada masa di pentas baru berdoa minta urapan. You cannot do like that. You must change. Dari masa kita bangun, kita sudah connect dengan Roh Kudus. Supaya urapan itu terus mengalir dan urapan itu dipertingkatkan. The more we connect with the Holy Spirit, the more we intimate with the Holy Spirit, the more is the anointing. Not the last moment. You cannot do that. Yeah. So I urge all of you, if you want to be anointed, spend more time with the Holy Spirit because He is the one who will anoint you. He is the one who will activate the anointing that is already in you. Ya, jangan kita jadikan Tuhan itu sebagai itu listrik bah. Bila kita mau itu on, terus on. No, it doesn't work like that. So, saudara, stop that lifestyle. Stop that way of ministering. Ya, when you minister, kalau kita sudah ditetapkan menjadi
perayaan masa itu, satu contohlah di KPM. Kalau saya tidak connect dengan Roh Kudus sepanjang hari, I cannot give anything to you. I like this statement. I cannot give to the public what I have not received in private. I must spend time in private with the Holy Spirit to get the anointing and to get new revelation, the word of God that needs to be shared, to be taught. Then only I can teach you. I cannot teach you based on my knowledge. No, it doesn't work that way. So I have been spending the whole day. The moment I woke up, I cannot even, sometimes I want to sleep, also I cannot, because the Spirit is so actively speaking to me. I want to sleep, cannot. Why? The Spirit says, He is giving me a lot of revelation. Whatever I'm sharing to you tonight is all because of my intimate fellowship with the Holy Spirit, which He gave me the understanding, and whatever I receive, now I'm passing to you. Suppose if I wake up, I spend more time thinking about the world, all about, and I have no time to pray, I have no time to meditate on the Word of God, no time to have fellowship with the Holy Spirit. What can I share? Nothing. Empty. That's why, brothers and sisters, if you want to grow spiritually strong, you need to develop your intimacy with the Holy Spirit. There is no other way. Okay? So I urge all of you tonight, saya mendorong kita malam ini, mari ambil keputusan untuk merubah cara kita hidup. Especially those in the ministry. Jangan last moment baru berdoa minta urapan. No. You must spend the whole day when you already ditetapkan melayani. Suppose ini KPMK, di mana di gereja kita masing-masing. 1, 2, 3 hari sebelum itu kita mesti sudah ready. Connect with the Holy Spirit. Supaya anointing itu, there's a new level of anointing, new measure anointing. Dengan last moment. When you are already allotted to minister, less talking. Nah, saya nampak banyak Kristen, biarpun dia sudah ditetapkan melayani, tapi banyak bercerita dongeng. Banyak cerita sini, cerita sana. Kadang-kadang menggosip. You are already sinning. How can you move in the Spirit? How can the anointing flow if you are already sinning with all the gossips, all the slanders, all the lies, and your mind is already polluted by the things of the world? You cannot do that. You must change. You must change. I'm very serious with this one, because this is what the Holy Spirit has been teaching me. I'm teaching you what the Spirit teach me. Okay? So I'm passing to you so that you will improve, that you will experience God. I want you to experience God. Then your life will never be the same. Banyak Kristen, biarpun dia sudah jadi Kristen lama, tapi tidak ada pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Kasihan. Why? They are so engrossed in the things of the world. They are more interested in doing what the world offers. No, you can still walk in the world, but whatever you do in the world, you connect it to the Lord. One example, if Evangelist Jenny, involved in business, in insurance, whatever she does, Lord, I thank you that you are bringing people into my life to be my clients. For through this, I'll be receiving blessing. But Lord, grant me wisdom how to talk to them, how to convince them, so they will be able, oh God, to receive, what I offer them. Then, while you are driving, you know what? When you are driving, the Bible says, you are at the right hand of God. You just say, Lord, you are seated right here on my left, and I'm seated right at the right hand. So while you are driving, God is with you. You are conscious of God's presence.
Then you talk to God while driving. You know, Lord, I thank you that you are seated here with me. So I do not worry about anything, because your word says in Exodus 23 verse 20, you are sending an angel in front of me while I'm driving, and you bring me safely to my destination. You talk to God, claim his promise. So even though you are in the world, but you are not of the world, because why? You are everything, you are your mind, whatever you do is connected